Roh Kudus yang menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, tugas utamanya yang berhubungan dengan pemberitaan Injil ialah menginsafkan. Istilah menginsafkan, bahasa Yunani elencho, berarti menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, dan meyakinkan. Pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan ini bekerja dalam 3 aspek. A. Dosa. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya membangkitkan kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Insafan ini juga menerangkan akibat yang mengerikan jikalau orang berdosa terus berbuat dosa. Setelah diinsafkan, ia harus memilih. Hal ini seringkali menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. B. Kebenaran. Roh Kudus menyadarkan orang akan patokan kebenaran Tuhan di dalam Kristus, menunjukkan apa dosa itu sebenarnya, serta memberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Penghakiman. Karya Roh Kudus untuk menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dinyatakan di dalam semua orang yang dibaptiskan dalam Roh Kudus dan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Kristus ketika dipenuhi dengan Roh bersaksi kepada dunia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat dan mengundang orang untuk bertobat. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak lahir, menyingkapkan dosa umat Yahudi dan memerintahkan mereka untuk mengubah cara hidupnya. Petrus penuh dengan Roh Kudus menginsafkan 3.000 orang berdosa dan mengajak mereka untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jelaslah, setiap pengkhotbah atau gereja yang tidak menyingkapkan dosa di depan umum, yang menuntut pertobatan dan kebenaran Alkitabiah, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita untuk insaf dan hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.